Refleksi saya atas orang kudus yang kita rayakan pada hari ini, Marie Françoise Thérèse Martin, itu lahir di Alençon, Prancis pada 2 Januari 1873. Ibunya yang saat itu sudah mengidap kanker payudara meninggal ketika Thérèse baru berusia 4 tahun. Setelah itu keluarga mereka pindah ke Lisieux. Pada usia 15 tahun, Thérèse masuk biara Karmel di Lisieux. Setelah berjuang keras melawan kehendak atasannya yang bersikeras bahwa usia 16 tahun bahkan 21 tahun akan jauh lebih masuk akal. Ia meninggal karena tuberkulosis pada usia 24 tahun, dan sekilas seolah kisahnya berhenti di situ. Hanya seorang biarawati lain yang terlupakan. Bisa saja orang berkata, suster ini lahir, hidup baik, lalu meninggal. Kudus tentu saja, tapi tak nampak sesuatu yang istimewa. Namun saya ceritakan apa yang terjadi padanya pada tahun 1895. Ibu Agnes dari Yesus yang adalah priorin, pemimpin dari biara itu, memerintahkan Thérèse untuk menuliskan memoarnya, bukan untuk menghasilkan sebuah karya sastra, melainkan karena ketaatan tulisnya. Selama setahun ia mengisi 6 buku tulis sederhana. Buku-buku itu ia serahkan kepada priorin yang lalu menaruhnya begitu saja di dalam laci, bahkan tanpa membacanya. Setahun setelah kematian Thérèse, memoir itu diterbitkan dalam edisi kecil sebanyak 2000 eksemplar. Itulah percikan pertama yang menyalakan badai kemuliaan yang menyapu dunia. Mujizat mulai terjadi di sana-sini, pertobatan, kesembuhan, bahkan penampakan Santa Thérèse. Kita tidak boleh membuang waktu untuk memahkotai santa kecil ini dengan kemuliaan, kata prefek kongregasi Ritus. Jika tidak, suara umat akan mendahului kita. Maka proses beatifikasi dibuka 13 tahun setelah wafatnya Thérèse. Ia dikanonisasi pada tahun 1925 ketika Paus menangguhkan aturan yang biasanya melarang kanonisasi dilakukan kurang dari 50 tahun setelah seseorang meninggal. Orang tuanya, Louis dan Gélie Martin, kemudian dikanonisasi oleh Paus Fransiskus pada tanggal, ulang tahun saya, 18 Oktober 2015. Hari peringatan mereka adalah 12 Juli. Pada usia 17 tahun, Thérèse pernah berterus terang kepada seorang imam Jesuit yang berkunjung ke biara mereka tentang kerinduannya untuk menjadi seorang santa besar, seperti mencintai Allah sekuat Santa Teresa dari Avila. Sang imam Yesuit mengira menemukan jejak kesombongan dalam keinginan itu, lalu menasihatinya untuk meredakan hasratnya. "Mengapa, Romo?" jawab Thérèse. "Bukankah Tuhan sendiri berkata, jadilah sempurna seperti Bapamu di surga yang sempurna?" Dan saudara-saudari, 100 tahun setelah kematiannya, Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya sebagai pujangga gereja, Doctor Ecclesiae, bersama Santa Katarina dari Siena dan Santa Teresa dari Avila. Jadi hanya ada 3 perempuan di dalam gereja yang mendapat gelar Doctor Ecclesiae, pujangga gereja. Namun justru badai kemuliaan yang melambungkan Thérèse ke altar kekudusan kadang membuatnya sulit diterima oleh sebagian orang, karena semangat zamannya bukan karena dirinya. Akhir abad ke-19 adalah masa yang penuh dengan sentimentalitas. Banyak tulisan tentang Thérèse menyerap kualitas itu, lalu menambahinya hingga makin manis dan nyaris mencekik. Tetapi ada penawar, salah satunya membaca tulisan Thérèse sendiri, Sejarah Suatu Jiwa, The Story of a Soul, sudah diterjemahkan oleh Romo Buyung Karmel ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Dioma Malang. Buku ini dicetak terus dalam berbagai bahasa hingga kini. Atau membaca biografi yang jernih dan lugas, misalnya karya Uskup Guy Gaucher yang meski sulit
tapi layak ditemukan. Pertanyaan untuk kita semua, apa yang membuat Santa Teresa begitu istimewa? Kita sudah terbiasa berpikir bahwa seperti ada orang-orang yang berbakat dalam olahraga atau ilmu pengetahuan. Demikian juga ada orang-orang yang memiliki bakat khusus dalam kekudusan dan kebajikan yang heroik. Sementara kita hanya bisa mengagumi dari kejauhan tanpa berusaha mengejarnya. Kita merasa tidak bisa lebih baik karena memang tidak dirancang untuk itu. Saya tidak lahir sebagai orang kudus, mungkin sebagai orang pendosa. Maka kita pun mudah tenggelam dalam mediokritas yang menenangkan. Mediokritas itu yang biasa-biasa, yang standar. Teresa menghancurkan anggapan itu. Ia lemah secara fisik dan rapuh secara psikologis. Baginya, para santa agung bagaikan raksasa, gunung-gunung yang tak terjangkau. Ia hanyalah sebutir pasir yang tak dikenal. Tapi ia tidak berkecil hati. Santo Yohanes dari Salib mengajarinya bahwa Allah tidak pernah menanamkan kerinduan yang tidak mungkin dipenuhi. Kitab Amsal berkata kepadanya, barang siapa kecil, marilah ia datang kepadaku. Jika mau membuka mata, kita akan melihat betapa kitab suci dipenuhi gambaran tentang kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Allah, dan tentang kasih-Nya yang menuntun kita justru dalam ketidakberdayaan itu. Jalan kecil, le petit envoi dalam bahasa Perancis. Teresa berarti berani percaya pada sabda Allah, membiarkan kasih-Nya membasuh dosa dan ketidaksempurnaan kita. Ketika seorang imam menegurnya bahwa kebiasaannya tertidur saat berdoa adalah tanda kurangnya semangat dan kesetiaan, dan bahwa ia seharusnya merasa malu, Teresa menjawab, aku tidak malu, aku tidak sedih. Aku ingat bahwa anak-anak kecil sama menyenangkannya bagi orang tuanya, entah mereka sedang terjaga maupun sedang tidur. Kita memang tidak semua bisa memeluk penderitaan kusta atau pergi menjadi misionaris di negeri-negeri yang jauh atau bahkan menjadi martir. Tetapi setiap hari kita semua mendapat kesempatan untuk menerima rahmat. Banyak kesempatan itu terlalu kecil hingga tak terlihat. Namun semakin kita mengasihi Allah, semakin jelas kita menyadarinya. Jika kita tidak dapat menapaki jalan ke surga dengan langkah-langkah raksasa, kita tetap bisa mencapainya dengan langkah-langkah kecil yang setia. Kelemahan kita bukan alasan untuk hidup dalam mediokritas, hidup yang biasa-biasa. Itulah kita. Dalam hal yang lain kita selalu ingin yang istimewa, tapi dalam hal kekudusan seringkali kita menyerah. Kita seringkali berkata, saya orang yang biasa-biasa. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, Teresa Lisieux, mengajarkan kita untuk berani menjalani kekudusan itu dalam hal-hal yang biasa-biasa saja, hal-hal kecil. Karena itu dia dijuluki sebagai the little way. Dari kanak-kanak Yesus kita menjadi seperti kanak-kanak di hadapan Tuhan.